Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan kami masih akan mengajak Anda pemirsa untuk membahas dan mengulas bagaimana sebenarnya judi online yang kemudian akhir-akhir ini meresahkan dan tentu menjadi perhatian kita semua khususnya di Indonesia. Judi online ini begitu menyita perhatian beberapa waktu terakhir, tidak hanya publik yang dikejutkan oleh berbagai peristiwa yang dipicu oleh maraknya judi online, namun juga pemerintah yang tak henti memberantas dan menutup situs judi online. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga didukung oleh data PPATK, tercatat transaksi dari judi online dalam kurun waktu tahun 2023 pemirsa hingga Maret 2024 ini tercatat ada sebesar 600 triliun rupiah. Lalu bagaimana informasi terbaru atau pendataan terbaru di bulan Januari hingga Maret 2024 ini pemirsa, ada 100 triliun rupiah yang kemudian dikonfirmasi ataupun juga berhasil dimonitor sebagai transaksi judi online. Artinya dalam waktu 3 bulan saja ada sekitar 100 triliun rupiah pemirsa, peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 ke 2024. Nah, guna mengurangi sepak terjang para bandar judi online, pemerintah ini sudah melakukan pemblokiran 5.364 rekening yang kemudian diblokir dan rekening-rekening ini tersebar di sejumlah bank. Namun pemerintah tidak menyebut berapa kemudian besaran nilai yang dibekukan dari ribuan rekening bank ini. Hanya sejauh ini diyakini jika uang hasil judi online dari pemain di tanah air ditransfer kembali ke sejumlah rekening yang berada di luar negeri. Lalu di mana bandar besar dan juga pemain utama judi online ini berada, termasuk server yang kemudian digunakan oleh para bandar judi online pemirsa. Kami hadirkan untuk Anda juga informasinya. Ini ada sekitar 1.904.246 situs judi online yang diblokir dalam kurun waktu Juli 2023 hingga Mei 2024. Tidak hanya rekening, ini pemerintah juga tentunya sudah melakukan upaya pemblokiran dari situs-situs judi online. Sejak kurun waktu tersebut ada sekitar 1,9 juta lebih situs pemirsa yang berhasil dimonitor dan juga diblokir. Namun bak cendawa di musim hujan, situs yang diblokir ini kembali aktif dan justru berlipat jumlahnya dengan nama yang berbeda dan juga alamat IP yang berubah. Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini Kominfo dan juga Kepolisian Republik Indonesia dituntut bergerak lebih cepat untuk melakukan pengawasan, patroli siber maupun juga penindakan. Karena juga sudah ada sekitar 32,2 juta pemain judi online yang berhasil diidentifikasi. Ya, hal mencengangkan lainnya adalah jumlah pemain yang bermain judi online di tanah air ini yang sudah teridentifikasi sebanyak 32,2 juta orang, di mana para pemain ini berasal dari beragam kalangan, baik dari pegawai, pelajar, mahasiswa, bahkan hingga ibu rumah tangga. Nah, yang tak kalah juga mengejutkan pemirsa, 3,2 juta pemain diantaranya bermain dengan nominal taruhan di atas Rp100.000. Lalu apa kemudian dampak dari judi online ini pemirsa? Adapun berbagai fenomena terjadi menyusul akibat atau sebagai dampak dari maraknya judi online, yaitu perceraian yang meningkat angkanya sekitar 142,59% dibandingkan tahun 2020. Fenomena sosial yang kemudian muncul sebagai dampak dari adanya judi online yang kian marak. Dan terbaru dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut jika 7.000 transaksi judi online dilakukan juga oleh anggota DPR RI dan juga pegawai Kesekretariatan Jenderal atau Setjen DPR. Dan jika ditarik lebih luas, transaksi judi online yang melibatkan wakil rakyat tingkat pusat dan daerah yang terlacak oleh PPATK ini sebanyak 63.000 transaksi. 63.000 transaksi ini dilakukan oleh 1.000 orang anggota DPR, DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan juga pegawai Setjen DPR RI.
Dan nilai transaksinya pun tidak main-main pemirsa, sebesar 25 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga pernah merilis nilai transaksi judi online yang berlangsung sejak tahun 2017 hingga 2022. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Ini juga data yang begitu mencengangkan dari kurun waktu 2017, 2018 ada peningkatan, kemudian 2019, 2020 dan puncaknya ada di tahun 2021 pemirsa, ada sekitar 43,6 juta transaksi yang nilainya bahkan mencapai 57,91 triliun rupiah. Kalau kita ingat pada saat itu kita tengah berada dalam situasi pandemi COVID-19. Apakah itu juga kemudian memicu perilaku masyarakat untuk kemudian terjerat dalam judi online? Dan di tahun 2022 ini juga ada peningkatan jumlah transaksi menjadi 104,79 juta transaksi. Menko Polhukam Hadi Cahyanto baru-baru ini juga menjelaskan ada beberapa daerah yang masyarakatnya sudah terpapar judi online. Berikut kami hadirkan untuk Anda daerah-daerah di Pulau Jawa khususnya yang memiliki nilai transaksi judi online fantastis. Jawa Barat menjadi provinsi di Indonesia yang memiliki pemain judi online terbanyak. Daerah yang menduduki peringkat nomor 1 ini memiliki 535.644 pelaku dengan nilai transaksi sebesar 3,8 triliun rupiah. Selain Jawa Barat, pemirsa, ada juga daerah khusus Jakarta menyusul sebagai provinsi dengan pemain judi online terbesar pada urutan kedua. Daerah khusus Jakarta ini tercatat memiliki 238.568 pemain dengan total transaksi judi online sebesar 2,3 triliun rupiah. Selain Jawa Barat dan juga daerah khusus Jakarta, posisi ketiga ini ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dengan pemain judi online terbesar yang memiliki jumlah 201.963 atau sekitar 1,3 triliun rupiah jumlah transaksi judi online di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Masih di Pulau Jawa, pemirsa, Jawa Timur ini juga menjadi daerah dengan pelaku judi online yang cukup banyak. 135.227 pelaku teridentifikasi, menempati posisi keempat sebagai provinsi dengan angka judi online yang cukup tinggi dan nilai transaksinya pun juga tidak sedikit, 1,05 triliun rupiah. Pelaku di Jawa Timur itu melakukan peredaran nilai transaksi yang cukup besar, sekitar 1,05 triliun rupiah, 1,05 triliun rupiah pemirsa yang kemudian terdata. Dan juga masih ada wilayah lain yaitu Banten yang menempati posisi kelima sebagai provinsi pemain judi online terbanyak, yaitu 150.302 pelaku. Pemain judi online di provinsi ini melakukan peredaran nilai transaksi yang cukup besar 1,022 triliun rupiah. Dan kita akan juga coba kupas apa sebenarnya faktor pemicu kecanduan judi online. Melansir survei quitgamble.com, terdapat segelintir faktor pemicu kecanduan judi online. Yang menempati posisi tertinggi adalah ingin cepat kaya sekitar 36%. Kemudian ada yang juga menganggapnya sebagai hiburan 18%, untuk melupakan masalah 18%, untuk membayar hutang angkanya mencapai 14%. Dan karena adanya kebosanan serta kesepian dan juga kurangnya interaksi sosial serta faktor yang lain tentunya. Ya, selain itu pemirsa kami juga hadirkan informasi lainnya untuk Anda yang berkaitan dengan bagaimana kemudian langkah-langkah atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya untuk bisa memberantas judi online ini. Pemerintah bergerak cepat membentuk satuan tugas guna memerangi judi online. Satgas Judi Online ini dibentuk pada 14 Juni 2024 berdasarkan keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 dengan Menko Polhukam sebagai ketuanya dan juga menjadi anggota di dalam Satgas tersebut yaitu Kemenkominfo, Polri, TNI, Kejaksaan Agung dan juga PPATK.
Dan berdasarkan laporan hasil kerja Satgas yang disampaikan oleh Ketua Harian Penegakan Hukum Satgas Judi Online, Komjen Pol Wahyu Widodo, disebutkan jika pada Mei hingga Juni 2024 terdapat 3 situs sindikat judi online yang berhasil dibongkar. Tak main-main pemirsa, nilai transaksinya 1,04 triliun rupiah baru dari 3 situs sindikat judi online yang ada. Dalam penutupan ketiga situs judi online yang sudah teridentifikasi ini, tim Satgas Judi Online mengamankan sejumlah barang bukti seperti akun kripto senilai 13,5 miliar rupiah, kemudian uang tunai 4,7 miliar rupiah, 114 gawai dan juga 9 laptop, 3 mobil, 96 buku rekening dan juga 145 kartu ATM. Ini kira-kira sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Satgas Judi Online, kemudian apa-apa saja yang sudah berhasil didapatkan dalam penanganannya, dan 18 tersangka pun diamankan dari ketiga situs judi ini, yaitu dari situs Xbet sebanyak 9 tersangka, situs W887 tersangka, dan juga situs Liga Ciputra sebanyak 2 tersangka. Namun sebagai informasi Anda pemirsa bahwa tersangka yang diamankan ini juga perannya sebagai admin, artinya masih ada bandar besar di balik judi online yang tentunya menjadi PR dari Satgas Judi Online maupun juga pemilik modal dari judi online tersebut. Dan apa lagi langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh Satgas Judi Online pemirsa? Satgas Judi Online ini telah melakukan langkah dengan memutus network access provider atau NAP. Kemudian memblokir rekening terkait dengan judi online, dan juga Satgas ini menemukan praktik jual beli rekening yang juga ternyata didapati dalam judi online ini. Ya, itulah tadi pemirsa, serba-serbi informasi bagaimana pula langkah pemerintah yang terus dilakukan dalam memberantas judi online. Tentu kita akan terus ikuti sehingga judi online ini bisa betul-betul tertangani dengan maksimal.